Politik Indonesia hari ini seperti sinetron tanpa akhir, panjang, bertele-tele, penuh drama, tapi miskin logika. Tokoh utamanya berganti-ganti, tapi ceritanya tetap sama, intrik, pengkhianatan, dan janji-janji manis yang lebih cocok masuk iklan obat kuat daripada mimbar politik. Indonesia seakan berada di persimpangan jalan yang sempit, cul-de-sac, jalan buntu yang penuh sesak oleh kepentingan, perebutan kuasa, dan kabut ketidakpastian. Politik yang seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, perlahan bergeser menjadi panggung sandiwara para elit yang sibuk dengan kalkulasi, posisi, dan citra. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara rakyat seakan tenggelam, hanya menjadi gema samar yang tidak pernah benar-benar sampai ke telinga para pengambil keputusan. Kita hidup di negeri yang katanya demokrasi, tapi lebih sering terasa seperti karaoke. Semua orang ingin pegang mikrofon, menyanyi sekeras-kerasnya, meski fals dan bikin sakit telinga. Rakyat, cuma penonton yang dipaksa bayar tagihan listrik, pajak, dan harga cabai yang melonjak tanpa pernah ditanya ingin mendengar lagu apa. Kekacauan ini bukan hanya soal tarik-menarik kekuasaan, melainkan juga tentang hilangnya arah. Kebijakan yang berubah-ubah, kepastian hukum yang rapuh, hingga korupsi yang terus menggerogoti sendi-sendi pemerintahan, membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan. Narasi besar tentang demokrasi dan kemakmuran seringkali hanya berhenti di bibir, sementara kenyataan di lapangan adalah kesenjangan, harga kebutuhan yang melambung, dan pendidikan yang masih sulit dijangkau. Politisi kita pandai membuat panggung. Hari ini berseteru mati-matian, besok sarapan bubur bersama sambil selfie. Di layar televisi terlihat heroik membela rakyat, tapi di balik meja rapat sibuk membagi jatah proyek. Sungguh indah, sungguh kreatif. Kalau ini bukan seni, entah apa lagi namanya. Cul-de-sac ini semakin terasa ketika oposisi kehilangan giginya, media terjebak dalam arus kepentingan, dan masyarakat terbelah oleh polarisasi. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang paling keras bersuara, siapa yang paling pandai memainkan persepsi. Ruang publik berubah menjadi arena pertempuran opini, bukan wadah untuk mencari solusi. Cul-de-sac politik Indonesia bukan sekadar jalan buntu, ini jalan tol menuju absurditas. Ketika oposisi lebih sibuk mencari posisi, ketika rakyat hanya dipanggil setiap 5 tahun sekali untuk coblos foto wajah yang penuh editan, ketika hukum bisa lentur tergantung siapa yang membayar. Apa yang kita punya selain rasa jengah? Namun, cul-de-sac tidak selalu berarti akhir. Dalam jalan buntu, manusia dipaksa berhenti, menoleh ke belakang, atau mencari jalur lain. Mungkin inilah momen refleksi yang paling penting bagi bangsa ini, untuk menimbang kembali arah politik, membangun ulang fondasi kepercayaan, dan menempatkan kembali rakyat sebagai pusat dari segala kebijakan. Tapi lucunya, kita pun ikut larut. Kita masih terjebak dalam ilusi bahwa ada pahlawan yang akan datang menyelamatkan. Kita ribut di warung kopi, debat di media sosial, saling sindir, saling blokir, sementara mereka yang di atas tertawa sambil mengangkat gelas anggur di meja perundingan. Karena sebuah bangsa tidak bisa selamanya berjalan di jalan buntu. Jika terus dipaksakan, hanya akan ada dua kemungkinan, tabrakan atau kehancuran. Tapi jika mau berhenti sejenak, membaca ulang peta, dan menemukan jalur baru, mungkin dari cul-de-sac inilah Indonesia bisa menemukan arah yang sebenarnya. Inilah Indonesia dalam versi cul-de-sac, bangsa besar yang terjebak dalam drama kecil, negeri luas yang dipersempit oleh kepentingan segelintir orang. Kita masih berjalan,
Tapi jalannya berputar-putar, seperti kuda yang dipaksa berlari di lingkaran sirkus. Pertanyaannya tinggal satu, mau terus jadi penonton sirkus, atau akhirnya sadar bahwa panggung ini bisa dibongkar, dan kursi-kursi itu tidak lebih sakral dari warung kopi tempat kita biasa bercakap,